Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa subhanal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kita dapat bertemu kembali walaupun dalam jumlah yang tidak komplit, walaupun dalam suasana mencekam di luar sana, ada ketidakadilan, ada pandemi dan sebagainya. Kita tetap semangat untuk meningkatkan kualitas diri kita secara sendiri-sendiri maupun secara berjamaah, untuk kelak kita bekal kita menghadap Allah dengan benar. Amin. Amin. Ya, yang kita tuju sebetulnya dalam hidup ini hanya ada dua. Satu, ampunan Allah. Ya, selagi kita hidup ini kita sudah status diampuni. Yang kedua, husnul khotimah. Gerbang husnul khotimah kalau bisa kita lewati, kesononya aman. Aman udah. Ya. Orang husnul khotimah itu rasa-rasanya sih nggak akan dihisab di yaumil hisab. Ya. Jadi lihat, kalau kita ingat muhasabah kemarin, rasanya kita ini akhirnya cuma punya dua tujuan lah, diampuni oleh Allah. Ampun tuh ada unsur ridho, unsur rahmat di situ, di ampunan itu. Artinya Allah, kita minta lupain dong saya pernah buat salah, lupain dong saya pernah buat dosa, hapus catatan saya dosa itu, dan Allah berkenan. Allah berkenan. Bahkan dalam hadis kursi disebut, apabila semua umat di dunia ini, semua hambaku ini sudah tidak ada lagi yang berbuat dosa, aku segera menghilangkan mereka dari muka bumi. Aku ciptakan generasi baru yang berbuat dosa supaya aku bisa ampuni. Jadi Allah pengen mengumbar rahmatnya berupa maghfirah. Tapi itu yang kita tuju. Dan rasa-rasanya tidak semua orang punya minat untuk diampuni. Halangannya apa? Halangannya hidayah. Dia tidak menjemput hidayah gitu. Jadi orang tuh ada yang berkekalan di dalam maksiat karena keasikan dengan dunia ini. Oleh sebab itu pelajaran hari ini adalah, yuk dengan kita memahami apa itu zikir dan doa, semoga kita bisa akhirnya menjadi ahli zikri wa ahli doa. Ya, itu penting itu Pak Nur ya. Nanti Bapak hidup enteng kok. Ya. Karena segala sesuatu keluhan, atau dalam bahasa Jawanya ngersulo, keluhan ya, atau komplain Bapak mengenai hidup ini, akan diganti dengan keyakinan Bapak bahwa Allah itu tahu segalanya mengenai kita. Itu yang namanya zikr, namanya ingat. Ingat aja, langsung ada apa-apa ke Allah, ada apa-apa ke Allah. Nah, ini penting ditanamkan dalam diri kita. Kalau enggak, kita ini merasa bisa menjadi solusi bagi diri kita sendiri. Padahal nggak ada orang yang mampu. Kalau kita berkeyakinan nggak ada orang yang mampu, itu kita udah benar tauhidnya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mesti ditanemin. Ya. Tidak ada daya, upaya dan kekuatan selain kekuatan Allah. Aliyil azim, yang maha tinggi lagi maha agung. Jadi dialah solusi. Nah, solusi itu perlu ada sambungannya antara kita dengan yang bermasalah, dengan yang memiliki solusi, yaitu Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Oleh sebab itu saya beri judul materi malam ini, bismillahirrahmanirrahim, yaitu doa dan zikir. Zikir dan doa, doa dan zikir, boleh dibalik-balik, enggak ada masalah. Kita akan membicarakan apa dalam doa dan zikir ini? Pertama, ta'rif. Ta'rif itu definisi makna doa dan zikir. Ya, nanti kita sering keliru nih, ya, memahami makna doa dan zikir. Ya, kemudian yang kedua, bab 2-nya akan kita bicarakan kedudukan zikir dan doa. Kedudukan zikir dan doa. Ya, karena ada loh orang yang sama sekali dalam hidupnya itu jarang berzikir, jarang berdoa. Nah, sekarang kita mau nanemin apa nih kedudukannya dalam Islam ini gitu. Yang bab ketiga adalah persamaan dan perbedaan antara zikir dan doa. Persamaannya tuh 90%. Perbedaannya 10% antara zikir dan doa. Jadi sebetulnya zikir dan doa itu
satu perbuatan tapi dua nama gitu loh. Ya. Bab keempatnya adalah kaifiyah zikir dan doa. Tata cara yang benar berzikir dan berdoa. Itu termasuk tuh semua tuh. Berjamaah atau tidak, keras atau tidak, pakai lafalnya bagaimana, matannya doa bagaimana supaya diterima oleh Allah dan sebagainya di situ. Bab terakhir adalah jawaban Allah terhadap zikir dan doa. Jawaban Allah terhadap zikir dan doa. Jadi ada 5 bab. Bab yang pertama dan kedua mungkin malam ini, yang ketiga dan seterusnya mungkin kita mulai minggu depan. Ya, jadi ada 5 bab tadi. Nah, sekarang kita mulai dengan bab pertama, yaitu takrif zikir dan doa. Definisi zikir dan doa. Makna zikir apa? Makna doa apa? Nah, hadirin sekalian kaum muslimin yang dirahmati Allah, ternyata makna zikir, ya, yang ada tulisan dalam bahasa Arabnya za, kaf, ro. Kalau dia didomah di akhirnya pasti pakai waw. Kalau dia nggak didomah di fathah, dia pasti pakai alif atau hamzah untuk memanjangkan. Atau kalau dia di kasro, maka dia pakai ya mati. Itu nanti bentuknya macam-macam. Ada zikru, ada zikri, ya kan? Ada zakaro, ada uskur, segala macam gitu. Tapi maknanya itu ada 5 zikir itu. Nah, nanti kita akan mendalami makna yang kelima. Nah, sekarang makna yang pertama. Makna yang pertama apa zikir itu? Makna yang pertama adalah ingat. Zikir itu makna pertamanya adalah ingat. Inilah patokan kita untuk makna pertama. Ingat. Remember. Nah, ingat. Ya, inilah nanti yang akan menghubungkan kita dengan Allah. Bagaimana bisa nyambung kalau kita bilang kita nggak ingat Allah? Dan bagaimana bisa nyambung kalau kita udah ingat Allah, Allah nggak ingat kita? Jadi ingat. Ingat itu sangat penting. Bahasa Manadonya nggak pakai T. Jadi ngomongnya gimana? Ingat. Tahu tuh. Dulu pernah ada iklan ingat apa tuh? Ya. Iya. Nah, kita lihat dulu sekarang. Kemudian makna kedua adalah Al-Quran. Zikir itu artinya Al-Quran. Ya. Tapi tetap mengacu pada makna ingat Al-Quran itu. Ya. Makna ketiga adalah ilmu. Makna keempat adalah sholat. Makna kelima adalah menyebut dengan lisan. Nah, menyebut dengan lisan. Jadi zikir nanti yang kita dalamin adalah yang kelima ini, menyebut dengan lisan. Ya kan? Karena kita akan sandingkan dia dengan makna doa. Sekarang zikir yang pertama, makna ingat, ya. Kita lihat dulu. Ada satu ayat di Al-Baqarah bunyinya gini. Fazkurni azkurkum washkurli wala takfurun. Itu artinya, itu kan ada kata-kata uzkur. Dari kata-kata zikir itu, zikir. Fazkurni, maka ingatlah kamu padaku. Kata Allah begitu. Azkurkum, aku akan ingat padamu. Ini perintah. Oleh sebab itu makna zikir yang bermakna ingat harus kita benar-benar jalankan karena diperintah. Ada fi'il amar, fazkurni, ingatlah padaku. Maka balasan aku, azkurkum, aku ingat padamu. Nah, kapan kita diperintah ingat sama Allah? Minimal waktu sholat. Karena aqimis sholata li zikri. Selebihnya, setiap detik napas kehidupan kita, detak jantung kita harus ingat Allah. Sehingga nggak ada lagi kehebatan makhluk. Harus ingat Allah, patokannya Allah gitu. Itu yang namanya Allahus Somad. Allah lah tempat bergantung. Nanti kan ada orang bilang, apa-apa Allah. Bentar lagi disambar geledek tuh orang. Pasti. Yang ngomong itu pasti disambar geledek. Tapi kita ini yang namanya asobiyah, kata Rasulullah. Kita mesti fanatik sama Allah. Dengan kata-kata zikir tadi. Ingat pada Allah. Al-Baqarah 152. Ya, Al-Baqarah 152. Dilihat dulu.
Tolong dibacakan yang enak itu Pak Agus ya. Al-Baqarah 152. Ya. Maka aku ada niat aku ingat pula kepadamu. Terus bersekutulah padaku, jangan kau ingkari, jangan kau kufur. Oke. Untuk makna zikir ingat ini hadis nomor 1. Hah? Apa terjemahan pakai tafsir? Oke, lihat hadis nomor 1. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, setan mengikat tengkuk kepala seseorang dari kalian saat dia tidur dengan 3 kali ikatan yang diikatkan sedemikian rupa sehingga setiap ikatan diletakkan pada tempatnya. Jadi ikatannya kuat itu di tengkuk kita ini. Lalu dikatakan, setan berkata kalau kita mau tidur nih, kamu akan melewati malam yang sangat panjang, maka tidurlah dengan nyenyak. Jadi kita ditiup-tiup supaya ngantuk, tidur kita. Lalu kata Rasulullah nih ya, fa inis taiqaza fa zakarallah. Nah ini. Tapi ketika dia bangun, fa zakarallah, zakaro di situ dari kata-kata zikir artinya mengingat. Jadi yang Bapak mesti lakukan belum membaca dulu nih. Begitu bangun ingat Allah. Maka ikatan setan terbuka satu. Gara-gara zakarallah. Habis itu baca zikir dalam arti membaca. Tapi zakarallah, ingat Allah dulu. Jangan ingat utang. Bangun tidur, jangan ingat yang lain. Ingat Allah. Paham ya? Jadi ini dari makna mengingat. Buka lagi surat Toha ayat 14. Yang tadi sudah saya bacakan tuh. Surat Toha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh aku ini Allah, enggak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku dan laksanakan salat li dzikri, untuk mengingat aku. Jadi zikir artinya ingat. Oke, hadis nomor 2. Dari Qatadah, dari Anas, dari Nabi SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian tertidur atau lupa dan belum sholat, fal yusolliha iza zakaro, maka sholatlah ketika ingat. Zakaro, haknya itu dhamir pada lupa. Zakaro, ingat. Jadi kita harus bedain nanti kalau orang ngomong zakar, zikir, apa segala macam itu. Artinya apa ini? Lagi konteksnya apa gitu. Jangan zikir selalu baca zakar yang pakai zai, itu artinya kemaluan. Ini zakar pakai zai. Ini kalau dengar zakar Ayo lagi. Bapak pernah dengar? Fadzakir innama anta mudzakir. Itu artinya apa? Maka berilah peringatan. Sungguhnya engkau hanya pemberi peringatan. Oh, jadi jelas zakir di situ artinya peringatan. Fadzakir innama anta mudzakir. Ya, surat apa tuh? Hah? Surat Al-Ghasyiyah. Az-Zariyat. Hal ataka hadisul Ghasyiyah itu, fadzakir innama anta mudzakir. 86. Ya. 86. Surat 88. Oh, 88. Surat 88 ayat 21 ya. Al-Ghasyiyah. Ya, artinya fadzakir. Terus hadis nomor 7. Enggak apa-apa, kita bahas dulu nih, kita dalami sampai ngerti. Hadis nomor 7 buka. Hadis nomor 7 itu halaman 4 ya. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat khutbah membaca ayat-ayat Quran
wa yuzakkirul annas, untuk memberi peringatan pada orang-orang. Yuzakkir artinya memberi peringatan. Jadi di sini terbukti banyak dalil yang menyatakan zikri dalam arti ingat adalah terdaftar dalam Al-Quran dan hadis. Zikri dalam arti ingat. Ini yang kita mesti kemudian menjalankan dengan baik. Ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Nanti kalau kita takut sama seseorang yang rupanya bagi kita dia itu sangat menakutkan karena kegalakannya, karena kedengkiannya pada kita gitu, kita hajar sama zikir ingat nama Allah, hilang orang itu, Pak. Di ingatan kita hilang orang itu. Ini yang kita ini kadang-kadang takut sama orang karena kita nggak pernah ingat Allah. Itu aja, Pak. Ya, jadi zikir untuk ingat Allah, dalam makna ingat Allah bermanfaat agar makhluk itu tidak ada yang kita takuti. Masalah nggak ada yang nggak beres karena ingat Allah. Gampangnya beginilah, Bapak tahu nggak? Orang ini sebetulnya nggak usah kerja cari duit, karena duit bisa datang sendiri dari Allah dengan dua syarat: melazimkan istighfar dan takwa. Tapi belum pernah ada orang yang mau eksperimen loh. Wa may yattaqillah, siapa yang takwa pada Allah, yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rezeki yang dia enggak duga, dia enggak pikir, dia enggak usah cari. Aku yang kasih. Atau malazimal istighfar, barang siapa yang melazimal istighfar, maka Allah akan memberi jalan keluar dan akan memberinya rezeki dari yang enggak duga-duga. Ini perkataan menurut Anda benar atau bohong? Benar atau bohong? Ini kita mesti uji Quran dan hadis ini. Kalau perkataan itu benar, kita mau nggak membenarkan dengan cara, jadi karena kita ini ketakutan dengan keadaan kita. Aduh nggak makan nih, aduh nggak makan. Padahal kata Allah nggak usah kerja, takwa aja sama gue. Takwa artinya takut pada Allah, menahan diri dari perbuatan yang dilarang, menggenjot diri untuk lebih mengerjakan perbuatan yang diperintah dengan kualitas yang bagus. Langsung dapat rezeki. Atau istighfar tiap hari, langsung dapat rezeki. Tapi nggak ada yang mau bukti. Nah, dengan zikri, dengan ingat, insya Allah Bapak enteng hidup. Ada Allah, ada Allah. Ya, gitu ya maksudnya. Yang kedua, zikir dalam makna Al-Quran. Dalam Al-Quran ada ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan zikra, nurunin Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kami pula yang menjaganya. Surat Al-Hijr ayat 9. Surat 15 ayat 9. Buka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra. Az-zikra apa di situ? Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafizun wa inna lahu lahafizun, dan kami pula yang memeliharanya. Maksudnya sampai hari kiamat Al-Qur'an tidak akan pernah bisa dicampuri tangan oleh orang lain. Dipelihara di mana? Kalau sekarang zaman modern, digital, handphone, di mushaf, di kertas. Tapi yang paling utama Al-Quran dipelihara di para hafiz, di para penghafal Al-Quran. Ya, ini Allah yang berkata. Tapi ada kata-kata zikra di situ, artinya bukan ingat, artinya Al-Quran. Paham ya? Kami menurunkan zikra, maksud kami menurunkan ingat? Enggak, kami menurunkan perkataan yang paling mendekati kepada ingat adalah kami menurunkan peringatan. Iya kan? Al-Quran kan peringatan. Tazkirul lil mu'minin.
peringatan gitu. Tazkiro tapi bukan zikro. Makanya zikro di situ artinya Al-Qur'an. Kami menurunkan az-zikro dan kami yang menjaganya. Rasulullah ketika menerangkan tentang 13 sifat Al-Qur'an, salah satunya adalah Quran itu adalah zikril hakim. Peringatan yang bijaksana. Zikril hakim, peringatan yang bijaksana. Makanya dia disebut az-zikra oleh Allah. Rasulullah menerangkan, dia zikra karena dia zikril hakim, peringatan yang bijaksana. Hadis nomor 10. Ini agak panjang, saya bacain enggak apa-apa. Ini Rasulullah menerangkan soalnya tentang sifat-sifat Quran. Dari Al-Haris, dia berkata, aku pernah lewat masjid. Ya, pernah lewat masjid, orang-orang tengah larut dalam pembicaraan yang batil. Jadi di masjid ada pula orang-orang yang dusta, bohong, gibah ya. Lalu aku menemui Ali. Lalu aku katakan, wahai Amirul Mukminin, apa Anda tidak melihat orang-orang tengah larut dalam pembicaraan yang batil? Ali bertanya, apakah mereka telah melakukannya? Aku menjawab, ya. Ali bukan marah. Dia berkata, ingatlah, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ingatlah, sungguhnya akan terjadi fitnah, kata Rasulullah. Lalu aku bertanya, kata Ali, bagaimana solusinya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, solusi dari fitnah yang terjadi adalah kitab Allah, yaitu Quran. Di dalamnya, satu, ini sifat Quran nih, ada kisah peristiwa sebelum kalian dan setelah kalian. Dua, hukum perkara di antara kalian. Tiga, dia adalah firman yang memisahkan antara yang hak dan batil. Empat, dia bukan senda gurau. Barang siapa yang meninggalkannya karena sikap sombong, gak mau ngaji, gak mau baca Quran, maka Allah akan membinasakannya. Dan barang siapa mencari petunjuk pada selainnya, Allah akan menyesatkannya. 5, dia adalah tali Allah yang kokoh. 6, wahwa zikrul hakim, dia adalah peringatan yang bijaksana. 7, dia adalah jalan yang lurus, dan seterusnya baca di rumah. Tapi dia adalah zikril hakim. Kenapa Quran dinamai az-zikra oleh Allah? Rasulullah menerangkan dia adalah zikril hakim, peringatan yang bijaksana. Paham? Cakep deh. Bukan zikir ini yang mau kita bahas, Tar. Zikir yang ingat juga bukan, zikir yang Quran juga bukan. Sekarang zikir dalam makna apa? Yang ketiga, ilmu. Buka surat Al-Anbiya ayat 7. Al-Anbiya surat 21 ayat 7. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Jadi maksudnya orang sebelum kamu yang diutus itu pasti kami beri wahyu. Kalau kamu nggak ngerti juga, fas'alu ahla dzikri, tanyakanlah kepada ahli ilmu. Kalau kamu nggak tahu. Ini ayat menuntut kita juga. Tolong Bapak jangan baca Quran sendiri, jangan baca hadis sendiri, dilaksanakan sendiri. Karena ada beberapa terjemahan yang nggak nyampe, nggak sama maksud Rasulullah dan maksud Allah. Tanyakan pada ahli zikri, in kuntum la ta'lamun. Jadi nanya tuh perlu. Saya dulu pernah frustasi loh di pengajian sini. Saya tanya, apakah ada pertanyaan? Semuanya pura-pura nulis. Tanya. Tapi tanyanya yang berbobot. Ya. Gitu. Jadi fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada ahli ilmu. Zikri di situ artinya ilmu. Bukan ahli ingat. Tapi bisa juga disebut ahli Quran. Kan gitu. Ya. Ya, ahli zikri. Ini ayat juga ada kayak kembarannya gitu. Di surat An-Nahl ayat 43. Coba buka. An-Nahl ayat 43. Ya. Bunyinya sama persis kan?
wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Kami tidak utus kamu Muhammad, melainkan selalu nabi yang kami utus itu orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka jadikanlah mereka dan orang-orang di bawah mereka, ulama-ulamanya, menjadi orang yang tempat bertanya, gitu loh maksudnya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Udah jelas zikri di sini artinya? Jelas. Nah, kebanyakan ahli tafsir ya dan para ahli hadis itu mencari siapa nih ahli zikri? Siapa nih ahli zikri sebenarnya? Ternyata di Al-Quran juga ada persamaannya ahli zikri, yaitu ulil albab dan ulil absor. Saya ulangi ya, ulil albab dan ulil absor. Mereka lah yang selalu dikatakan orang-orang yang berakal, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang punya ilmu. Dan ini tersebar banyak sekali, puluhan ulil absor dan ulil absor. Salah satunya adalah ulil albab itu sifatnya adalah dia itu lagi berdiri, lagi duduk, lagi tidur, ingatnya pada Allah. Tapi sambil ingat gitu, dia olah pikirannya. Lalu dia langsung berambil kesimpulan, nggak ada ini yang nggak benar. Semua ciptaan Allah ini benar. Semua kejadian ini dari Allah. Nah, itu namanya ahli ilmu, Pak. Sehingga orang tidak gampang-gampang untuk mengatakan dirinya hebat, orang itu hebat, orang ini hebat, orang ini, atau ini sedih, ini enggak. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Dia selalu berkata begitu. Buka Ali Imran 190, Pak. Ali Imran 190 dan 191. Itulah ahlaz zikri. Orang yang merenung, berpikir, ya, muhasabah, atau senang muhasabah. Ya, kita lihat ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ulil albab ini posisinya sama dengan ahlu zikri. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ulil albab itu tadi ahli zikri itu. Ngapain dia itu? Lihat. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah ketika dia berdiri, ketika dia duduk, atau ketika dia berbaring. Maksudnya dalam setiap keadaan ingat Allah. Ngapain terus habis ingat Allah? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan dia berpikir soal penciptaan langit dan bumi, soal semua kejadian ini, lalu dia ambil kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Tuhan kami, tidak sia-sia kau ciptakan ini. Maha suci Engkau dan lindungi aku dari api neraka. Maksudnya apa? Kalau aku kemarin salah paham mengenaimu, ampuni aku. Jadi orang yang udah ingat Allah itu disebut ulil albab, itu ahlu zikri. Mesti dia tahu rahasia-rahasia alam ini, rahasia-rahasia ilmu Allah, gitu loh. Ya, jadi az-zikri di sini artinya ilmu. Dan kita wajib sekarang, kalau tadi fazkurni, ingatlah padaku. Kalau Al-Quran bilang lahafizun, harus dihafalkan. Yang ini, yang ilmu ini adalah fas'alu ahla zikri. Bapak sekarang rajin-rajin tanya, rajin-rajin membuat pertanyaan aja mengenai agama ini, mengenai Allah, mengenai apa ini. Nanti sampaikan di taklim. Maka Bapak sudah memenuhi perintah Allah. Fas'alu ahla zikri. Kan banyak yang Bapak tidak tahu kan, betul ya? Banyak di agama ini yang kita tidak tahu, tapi kita gengsi bertanya. Karena saya sudah lama Ustaz ngaji, makanya saya sudah tahu gitu. Ya. Saya ambil contoh. Sahabat Nabi kena batu, bocor nih. Malamnya tidur, mimpi keluar mani. Panik dia waktu subuh. Dia tanya sama sahabat-sahabat lainnya,
apakah ada jalan keluar bagi saya untuk nggak mandi junub, takut kena air nih yang bocor ini, ya? Kata sahabat, nggak ada, kamu mesti mandi junub. Mandi dia, mati, karena air masuk kepalanya gitu. Peristiwa ini dihadapkan ke Rasulullah. Rasul bilang, kenapa nggak ada yang nanya? Kalau mereka tidak tahu, fa inna masyifaul ijis su'al, kata Rasulullah. Karena obatnya bodoh tuh nanya. Itu kata Rasulullah. Paham ya? Jadi jangan ambil fatwa sendiri. Wah, kamu mesti mandi junub. Habis Rasulullah ngomong innama sifaul ijis su'al, maka dia cukup naruh lap atau sekarang plester lah di beban, lalu dia tayamum, dia sholat, padahal dia junub tuh. Itu ilmu. Tapi orang-orang sok tahu kan, kamu harus mandi junub. Akibatnya mati. Hadis nomor 4. Nah ini, ini pembunuhan bos berencana ini, kelihatannya nih. Nomor 4 ya. Dari Jabir, dia berkata, kami pernah keluar dalam satu perjalanan, lalu seseorang di antara kami kepalanya terkena batu dan terluka. Kemudian orang itu bermimpi berjunub. Maka dia bertanya pada sahabat-sahabatnya, apakah kalian mendapatkan keterangan bagiku untuk bertayamum? Mereka menjawab, kami tidak mendapatkan hukum dispensasi bagimu, sedang kamu sanggup memakai air. Lalu laki-laki itu mandi. Setelah itu dia mati. Ketika kami datang menghadap kepada Nabi SAW dan dilaporkan kepada beliau tentang peristiwa tersebut, maka beliau bersabda, mereka telah membunuhnya, Allah akan membalas mereka. Lalu Rasulullah bersabda, ala sa'alu islam ya'lamu, kenapa mereka enggak bertanya dulu kalau mereka enggak tahu? Fa inna masyifaul ayyis su'al, karena sesungguhnya obat kebodohan itu hanyalah bertanya. Dia cukup bertayamum dan mengatakan, ini baru kasus begini Pak, gimana kalau Bapak ditanya sama orang? Oleh sebab itu perkuat ilmu, sehingga banyak tanya dulu kepada ahli zikri, nanti Bapak jadi sumber jawaban juga. Paham ya? Ini kan modal dakwah. Rasulullah marah loh. Padahal yang ngasih fatwa ya sahabat-sahabat juga. Tapi asal aja, kami gak nemukan lagi ayat mengenai kamu. Kamu harus mandi junub. Dengan arogan begitu. Apa kata Rasulullah? Mereka telah membunuhnya. Lalu Rasulullah bersabda, fa innama sifaul ayyis su'al, obatnya bodoh bertanya. Iya. Apa? Jangan asal-asalan berfatwa. Iya. Nah, inilah zikir dalam arti ilmu. Ada perintah terkandung bahwa kita mesti banyak tanya. Kalau zikir yang tadi yang pertama ingat, kita harus banyak waskurni askurkum. Zikir yang kedua Quran, kita harus banyak menghafal. Fa innalahu lahafizun. Banyak baca lah paling enggak, ya, karena Allah menjaganya ya di kita-kita ini. Ingat loh, zaman Rasulullah masih hidup sampai masa Abu Bakar Umar itu belum ada pembukuan Quran. Sehingga ini masuk dengan fa innalahu lahafizun. Allah menaruh Quran itu dalam otak-otak para sahabat semua. Yang Zaid bin Sabit, ya, ada Ubay bin Ka'ab. Coba, Ubay bin Ka'ab itu pernah dipanggil sama Rasulullah di antara para sahabat lainnya. Hai Ubay, bacalah surat Al-Mulk buatku. Nggak ada bukunya Pak, bacalah. Ubay baca. Udah selesai. Terima kasih Ubay. Allah ucapan terima kasih padamu. Loh, Ubay heran. Allah ucapin terima kasih padamu. Lalu Ubay tanya, apakah Allah menyebut namaku tadi? Iya. Allah suruh baca Ubay bin Khalaf. Coba itu Pak, sahabat disebut namanya oleh Allah. Kata Rasulullah. Gara-gara menghafal Quran. Masa Bapak nggak mau disebut sama Allah di hadapan para malaikat? Utama dewan lagi baca Quran. Seneng banget kan? Amin. Pada dengki ya? Pada dengki semua. Oke. Kemudian makna zikir dalam makna apa? Sudah itu makna sholat. Ya, zikir ya disebut dengan mengingat di ayat ini. Sudah terjemahannya, tapi maknanya makna sholat. Coba buka surat Az-Zumar ayat 45.
Az-Zumar surat 29. Al-Ankabut, maaf. Ya. Al-Kabut. Iya, Az-Zumar udah Al-Ankabut. Az-Zumar bukan Al-Ankabut gitu. Gitu aja marah. Kita main cepat ya. Oke, udah ketemu Pak Tom? Az-Zumar, Az-Zumar. Al-Ankabut ayat 45 udah ketemu? Ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Wa aqimis shalah, dan laksanakan salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wala zikrullahi akbar. Terjemahannya, dan mengingat Allah itu sangat besar keutamaan. Maksudnya zikrullah itu artinya salat. Jadi orang bisa ngomongin salat nih. Baca Quran lalu salat. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wala zikrullahi akbar, dan salat itu adalah ibadah yang paling agung, ibadah yang paling besar. Zikir di situ artinya zikrullah, artinya salat. Tapi diterjemahin mengingat Allah kan? Ya. Dan sungguhnya salat itu adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah lain. Oke? Paham ya? Ada lagi di salat Jumat. Di salat Jumat ini malah ada zikir yang mengenai salat. Zikir yang mana yang ingat. Surat 62 ayat 9 dan 10. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang-orang beriman, jika kamu diseru untuk pelaksanaan salat Jumat, nada terus nyeru ya artinya. Fas'au ila zikrillah. Diterjemahkan, segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Ini kalau diterjemahkan mengingat Allah, ya, orang awam nggak punya ilmu, Jumat udah azan, segera ingat Allah, tinggalkan jual beli, ingat Allah. Apa itu yang dimau? Maksudnya segera apa? Sholat. Paham ya? Segeralah sholat Jumat gitu. Di ayat selanjutnya baru zikri diartikan dengan ingat. Lihat. Ya, faiza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Sesudah sholat, maka bertebaran lagi di bumi cari rezeki. Wazkurullaha katsiran la'alakum tuflihun, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu enggak curang kerjanya, paham? Bukan sholat lagi artinya di situ, lain lagi. Masuk dan sholatlah yang banyak lagi agar kamu beruntung. Lah tadi disuruh kerja, paham nih? Nah, kenapa penerjemahannya begini? Karena memang tim yang menerjemahkan. Tapi kalau bapak-bapak baca tafsir beda. Di situ diartikan zikrullah itu sholat. Jadi ada makna zikir sebagai sholat. Paham? Terakhir, yang ini di bab ini masih panjang nih. Terakhir mimnya. Zikir dalam apa yang terakhir? Menyebut dengan lisan, ya. Sesudah Bapak ibadah haji, Bapak disuruh takbir, Pak. Lah baik udah sebelum, Pak. Begitu selesai dari Arafah, Bapak menuju ke Musdalifah, Mina. Itu takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu diperintah di Quran. Diperintahnya adalah sebutlah nama Allah dengan kata-kata zikir. Surat Al-Baqarah ayat 200. Al-Baqarah 200. Kalau orang Betawi, Al-Baqarah nope. Kalau orang Betawi, Al-Baqarah nope. Oh. Nope kan ini kan Betawi Matraman. Oke, buka. Faiza qadaitum manasikakum. Dan ketika kamu selesai menyelesaikan ibadah haji, fazkurullaha kazikrikum aba'akum. Maka sebutlah nama Allah, berzikirlah pada Allah sebagaimana kamu zikrikum menyebut
nyebut nenek moyang kamu. Zikir itu yang di sini nggak bisa diartikan sebagai ingat Al-Quran, ilmu, nggak bisa kan? Atau sholat, coba lihat deh. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka ingatlah pada Allah sebagaimana kamu ingat nenek moyang kamu, nggak bisa. Maka sholatlah kamu sebagai nggak bisa. Maka ilmulah kamu nggak bisa. Maka Quranlah kamu. Hanya bisa diartikan menyebut dengan lisan. Paham? Ini yang mau kita dalam pinter nih, zikir ini nih, ya. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, apa kata Allah? Fazkurullaha kazikrikum. Diulang itu zikrinya. Yang pertama uskurullah, yang kedua zikrikum. Artinya maka sebutlah nama Allah sebagaimana kamu menyebut bangsa kamu, nenek moyang kamu. Banggain gitu. Banggain Allah sekarang dengan lisan. Lihat lagi hadis nomor 12. Telah mengabarkan padaku Atha bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila hari mulai malam atau malam telah tiba, maka tahanlah anak-anak kalian, ya, karena satu setan berkeliaran. Apabila malam sudah mulai larut, maka lepaskanlah mereka. Maksudnya di rumah-rumah, di dalam rumah. Dan tutuplah pintu-pintu rumah kalian. Wazkurusmallah, dan sebutlah nama Allah. Minimal kita kalau nutup pintu itu bismillah. Karena kata Rasulullah, ketika pintu ditutup dengan bismillah, tidak ada makhluk yang bisa membukanya. Nggak yakin kan? Nggak yakin kan? Coba gerbang bapak atau rumah tutup pakai bismillah. Nggak ada maling, Pak. Jaminan Rasul, bukan saya. Tapi kan nggak yakin sama agama. Nggak masuk akal. Maling sekarang canggih-canggih gitu ya. Buang cekek yang begitu, ya. Waskurusmallah, sebut nama Allah. Karena setan tidak mampu membuka pintu yang tertutup, dan tutuplah tempat air minum kalian sambil menyebut nama Allah lagi tuh. Dan tutuplah wadah-wadah kalian dan sebutlah nama Allah. Itu arti waskurusmallah, artinya menyebut Allah. Zikir itu artinya menyebut Allah. Nggak bisa diartikan dan ingatlah nama Allah, dan sholatlah pakai nama Allah, nggak bisa. Dan ilmulah pakai, nggak bisa. Khusus menyebut zikir itu. Ini yang mau kita bahas nanti, kita dalamin gitu. Kenapa saya dari awal? Supaya Bapak bisa membedakan nanti. Ada ayat, ada hadis yang ada zikirnya, ada uskurnya. Jangan langsung bilang, oh ini nyuruh zikir nih. Enggak, kadang-kadang nyuruh ingat, kadang-kadang nyuruh baca Quran, kadang-kadang nyuruh, paham ya? Sekarang udah paham dong, udah mantep ya. Terakhir mengenai zikir yang nyebut nama Allah ini, tolong buka Maryam ayat 56. Maryam ayat 56. Saya mau tanya bapak-bapak, di mana zikir di sini disebut sebagai menyebut dengan lisan? Di kata-kata apa? Yang bisa jawab angkat tangan langsung. Yes, waskur. Alhamdulillah. Dan zikirlah, dan ingatlah, dan Quranlah, nggak bisa. Dan ceritakanlah Muhammad, waskur fil kitab, dari Quran itu tentang Idris alaihissalam. Wazkur, dan ceritakanlah, dan sebutlah juga boleh, ya kan? Gitu. Jadi zikir itu menyebut dengan lisan, zikir. Inilah yang kita akan dalami nanti. Oke, Bapak masih kuat? Itu baru makna zikir kan? Habis ini makna doa. Ada 5 juga. Mau diteruskan apa enggak? Mau ya? Ini makna zikir 5. Sekarang makna doa. Doa itu makna utamanya menyeru. Sekarang bisa sering dibilang begini. Doa itu ada istilahnya dalam Quran dan hadis tuh. Kadang-kadang disebut dengan doa, da'a. Kalau orang yang menyeru namanya da'i, ya kan? Lalu ada kadanya nida, nada, yunadi. Nida itu artinya menyeru juga. Sama dengan doa itu. Ya, doa pokoknya makna utamanya menyeru.
Menyeru itu begini, woi, bakso. Dia lagi mengerjakan da'a, menyeru tukang bakso. Dianya sendiri namanya munadi. Orang yang menyeru tukang bakso. Munadi. Dia pekerjaannya da'a. Bakso gitu. Ya, paham ya? Orang naik angkot mau berhenti di MA. Bang kiri. Dia lagi da'a, lagi doa itu. Dalam makna menyeru. Paham ya ini ya? Kalau perjuangan bukan? Apa? Perjuangan maksudnya? Itu ada filmnya ini. Perjuangan dan doa. Iya. Berjuang gitu. Udah waktunya pulang nih kayaknya. Udah bosen sama pengajian. Gua aja yang ngajar enggak bosan-bosan. Lu pada pulang gue jadi bingung ntar si Ahmad lewat. Ustaz kenapa sendirian ngomong gitu? Kemarin tahu sih aja dari bilang. Apa itu? Oh iya. Pulang gitu. Tapi kalau sebelum ke akhirat agak mau. Sekarang Bapak percaya nggak kalau Allah juga berdoa dalam makna menyeru? Percaya kan? Allah berdoa kepada kita. Wah, terbalik nih. Kita kan berdoa pada Allah. Sekarang Allah berdoa pada kita. Nah, kapan tuh kejadiannya? Allah berdoa pada kita ketika hari kebangkitan. Allah memanggil, menyeru. Bangkit. Nah, itu Allah doa namanya. Surat 30 ayat 25. Surat Ar-Rum ayat 25. Ini makna doa pertama, makna doa kedua. Wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrih. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya dialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Summa idza da'akum. Kemudian apabila Dia Allah da'akum memanggil kamu, menyeru kamu, ya. Sekali panggil dari bumi, da'watam minal ard idza antum takhrujun. Seketika itu kamu keluar. Allah berdoa, menyeru, memanggil. Dipanggilnya nama loh, Pak. Bangkitnya dipanggilnya nama masing-masing loh. Bayangkan berapa ribu tahun tuh untuk sampai orang Sugeng, ya hadir. Wah, ya. Terbang kayak kupu-kupu terbang. Bukan si bulan. Bulan kan kalau nggak ada namanya di nisannya. Paham ya? Jadi doa pertama, doa artinya memanggil. Bisa dilakukan oleh siapa aja jadinya. Ya, oleh orang yang berbahasa ya, makhluk yang berbahasa maksudnya. Kalau makhluk yang nggak berbahasa, dia dengan lisan bukan doa itu namanya. Anjing menggonggong, ya kan? Ya kan? Tapi kalau manusia ketika dia menyeru pada sesuatu, doa, maka dia disebut dengan memanggil, berdoa, ya. Nah, kita lihat contohnya ketika Allah memanggil Jibril. Hadis nomor 8. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala jika mencintai seseorang, ya mencintai Pak Sugeng kayak apa gitu, nada Jibril, Allah memanggil Jibril. Nada itu dari kata-kata doa, ya, nada Jibril, ya. Terus berfirman pada Jibril, aku mencintai orang ini maka cintailah dia, sehingga Jibril pun mencintainya. Kemudian, nah lihat lagi, yunadi Jibrilu fis sama, Jibril menyeru, memanggil seluruh penghuni langit. Ya, jadi doa dalam terminologi nada artinya memanggil atau menyeru. Alhamdulillah udah ngerti ya. Ntar abis ini saya tanyain makna zikir apa ya, makna doa. Lu jangan. Kalau nggak nyatet, hancur aja udah pokoknya. Nah, nada doa di sini nada ini. Nada, betul. Nada. Ya? Nada. Nada dan doa. Lalu makna doa yang kedua menyembah. Makna doa yang kedua menyembah. Karena memang doa itu ibadah kan gitu ya. Tapi makna doanya yang kedua artinya menyembah.
makna doa ya. Walaupun dalam ayatnya terjemahannya nanti menyeru juga. Tapi maknanya di situ menyembah. Kita lihat surat 22 Al-Hajj ayat 73. Bagus nih. Ayat ini bagus. 73. Saya coba terjemahkan per kalimat ya Pak ya, berkata per kalimat supaya nyampe ke hati Bapak nih. Ya ayuhan nas, wahai manusia, duriba masalun, telah dibuat suatu perumpamaan. Fastami'ulah, maka dengarkanlah perumpamaan itu. Innal ladzina tad'una, ya, sungguhnya segala yang kamu, mestinya artinya sembah. Ya. Tapi di situ yang kamu seru, nggak apa-apa. Innal ladzina tad'una min dunillah, sungguhnya yang kamu seru, kamu sembah selain Allah, tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Ya kan? La yakhuluz dzubab walau ijtama'ulah, walaupun mereka bersekutu membuatnya. Ya, wa in yaslubuhum dzubaba syai'a, kalaupun lalat itu berhasil diciptakan, lalat itu kemudian mengambil sesuatu dari mereka, ya, nggak akan dapat berbujak kembali dari lalat itu. Do'ufat tolibul wal watlub, amat lembahlah yang menyembah dan yang disembah. Paham gak nih? Ini maksudnya ini ayat untuk menguatkan tauhid kita. Kalau kamu menyembah sesuatu, minta sesuatu pada yang bukan Allah, dengan kata-kata tad'una, menyeru kan, memohon nih, berdoa namanya kan, doa dengan kata-kata menyembah, karena dia kita gantungkan harapan nih, gitu. Dia aja yang kamu sembah, yang kamu seru, nggak bisa bikin lalat aja, ya. Kalaupun bisa mereka bersekutu bikin lalat itu merebut sesuatu darinya, mereka nggak akan sanggup lagi merebut lagi. Maksudnya apa nih? Ya contohnya lalat tuh hinggap di tempe, orang makan atau dia ngantuk satu itu jadi DB, mana bisa balik lagi DB-nya, ya kan? Udah kena berarti. Atau yang dialami Raja Namrud tuh saking sombongnya itu, akhirnya dia bilang, ya kan, masuk lalat kan dari kupingnya, sampai main-main di otaknya, dia hajar itu pakai kapak, dong dia mati. Lalat itu, paham ya? Nah, yang begini kata Allah, do'ufan tolibu wal matlub, amat lemahlah yang disembah dan yang menyembah. Artinya tada'una di situ menyembah, berdoa, menyembah. Ini patut kita lakukan. Doa kita sebagai penyembahan seorang hamba. Iya kan? Tapi untuk orang syirik dikatakan oleh Allah do'ufan tolibu wal matlub. Artinya berarti ini dalam rangka penyembahan tadi tada'una gitu. Diartikan menyeru, padahal sesuatu yang kamu sembah selain Allah tidak akan mampu mengabulkan permohonanmu. Karena lemah yang disembah, lemah juga yang menyembah. Paham? Mana kedua tuh ya? Di sini kali-kali tadi keluarga berdoa sombong ya. Dia nggak menyembah. Iya Pak, betul. Yang ketiga, minta pertolongan. Doa artinya minta pertolongan. Tadi yang pertama artinya adalah memanggil, menyeru. Yang kedua menyembah. Yang ketiga minta pertolongan. Sama juga ya. Surat Yunus ayat 12. Surat Yunus ayat 12. Lihat baik-baik. Wa iza masal insanu durru, dan apabila manusia ditimpa bahaya, naik pesawat, toto goncang pesawatnya, naik kapal laut, ada ombak besar, naik kereta api, keluar dari rel segala macam, da'ana, mereka berdoa pada kami. Ngapain? Apa menyeru doang? Apa lagi nyembah? Bukan, lagi mohon pertolongan, ya kan? Terus dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tapi setelah kami hilangkan bahaya itu dan seterusnya. Tapi intinya bahwa da'ana artinya minta pertolongan. Doa dalam makna ketiga artinya ketiga deh. Ketiga. Enggak dong. Iya betul.
minta pertolongan ya, khusus lagi kepepet. Doa itu jadi doa bisa diartikan minta tolong dalam keadaan kepepet. Nah, itu doa. Yang pertama menyeru, yang kedua kepepet. Ntar Bapak saya terangkan bahwa kita ini sebenarnya nggak pantas berdoa minta sesuatu. Gitu, nanti topik. Yang keempat, doa diartikan sebagai berdakwah. Dimaknai sebagai berdakwah. Menyeru juga kan itu ya. Nah, yuk kita lihat suratnya, surat Nuh, surat 71 ayat 5, 6, 7, 8. Lihat 5, 6, 7, 8. Udah ketemu ya? Qala, berkata Nuh, Rabbi, Tuhanku, inni da'autu qaumi lailau wa nahar. Inni da'autu qaumi, sungguhnya aku telah berdakwah kepada kaumku. Ya, lagi amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah. Terus lihat di ayat 6-nya. Falam yazidhum du'aihim, dan tidaklah bertambah ya, tidak bertambah mereka punya iman dengan du'aihim, dengan dakwahku, illa firara, kecuali mereka lari dari kebenaran. Du'ai artinya dakwahku, ya kan? Dakwahku. Nuh ini komplainnya banyak nih, tapi soal dakwah. Terus ayat selanjutnya, fa inni kullama da'autuhum, dan sungguhnya aku tiap kali berdakwah pada mereka ya, agar engkau mengampuni mereka, mereka masukkan anak jarinya ke telinganya dan nutupin bajunya. Da'autuhum, dakwah, mendakwahi mereka. Terus yang terakhir, summa, apa tuh? Summa inni da'autuhum hijaro, lalu sungguhnya aku menyuruh mereka, aku berdakwah pada mereka dengan cara terang-terangan. Jadi doa di sini artinya dakwah. Itu dia. Nah, zikir yang tadi artinya apa tadi? Yang terakhir menyebut, dengan doa yang artinya yang kelima ini memohon sesuatu, itu yang kita bahas. Zikir menyebut, doa memohon sesuatu. Kalau tadi ya, yang doa yang lain enggak jadinya, doa berdakwah dong enggak. Ya. Yang kelima artinya doa memohon sesuatu. Memohon sesuatu. Al-Baqarah 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan kalau ada orang-orang bertanya padaku Muhammad mengenai aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku mengabulkan, memperkenankan doa. Artinya memohon sesuatu. 186. Kepada hambaku itu kalau mereka berdoa padaku, kalau mereka memohon sesuatu padaku. Ya paham ya? Ya. Fasta jabilir seterusnya itu. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani. Doa semua itu. Aku mengabulkan permohonan, mohon sesuatu, bukan mengabulkan seruan, mengabulkan dakwah, mengabulkan enggak. Nah, doa dalam arti memohon sesuatu dan zikir dalam arti menyebut dengan lisan, ini yang kita bahas. Yang kita bahas sekarang nih, yang kita mau dalemin gitu. Paham? Apa gue kebanyakan ngomong ya? Ngomong sesuatu dan menyebut dengan lisan. Iya, zikir dan doa kan, makanya judulnya kan zikir dan doa. Jadi kalau memohon sesuatu diam aja. Nanti di situ ketemu titik pertemuan persamaan antara doa dan zikir adalah yaitu dua-duanya sama, menyebut dengan lisan.
Anda memohon maksud diem aja. Allah udah ngerti gitu ya. Nabi harus dengan lisan. Dah. Sampai sini kita ulang, iseng-iseng kita ulang aja dulu 1 menit aja Pak. Pak Rudi, makna zikir ada 5. Apa aja? Nggak komplit nggak apa-apa. Nanti kalau Bapak cuma 2, yang lain saya terusin. Ingat. Ilmu. Sholat. Quran. Menyebut dengan lisan. Pak Sugeng setuju sama dia? Setuju. Bener sih ya. Berarti udah hafal juga. Bener, bisa benerin gitu ya. Padahal kalau ditanya makna doa apa? Ada 5. Tadi makna zikir. Menyeru. Nggak apa-apa, ngintip dikit nggak apa-apa. Nggak nyatet. Menyeru, menyembah. Dakwah 3. Tadi naik pesawat tadi. Mohon apa? Doa. Pertolongan. Kalau kepepet. Terakhir baru memohon sesuatu. Ya, sesuatu di luar pertolongan itu. Di luar pertolongan. Mohon sesuatu. Biasa, minta rezeki yang banyak. Kampungan lu beragama. Biarpun melanggar batas. Coba ditanamin lagi sekarang. Ditanamin lagi dulu. Makna zikir ada 5, Dek. 1, makna zikir adalah ingat. Yang kedua Al-Quran. Yang ketiga ilmu. Yang keempat sholat. Dan yang kelima menyebut dengan lisan. Bagus. Makna doa ada 5, Pak Tom. Berseru. Menyeru, berseru boleh. Berseru atau memanggil ya. Menyembah. Minta pertolongan kalau kepepet. Mohon sesuatu. Mohon sesuatu. Satu lagi. Ini berat satu lagi nih. Malam Rebo. Berapa? Kok kata kuncinya malam Rebo? Berarti nggak umum malam Rebo. Bisa aja orang lain bingung. Malam Rebo apaan? Ada orang lain kalau malam Rebo jima. Akhirnya dia bilang jima gitu. Doa. Sesuai nama grupnya itu. Udah paham ya Pak ya? Jadi paham nih bener ya. Kalau kita bilang, makanya kita jangan sekali-kali untuk mencela zikir atau mencela doa sebelum kita tahu betul apa yang dilakukan itu syar'i apa tidak, Allah ridho apa tidak. Ini makna, ini arti yang sebenarnya juga. Arti sebenarnya. Bukan istilah bahasa, bukan ya? Bukan, dalam konteks. Ya, ketika dia dihadapan pada kalimat sesuatu, pada kejadian sesuatu, oh zikir ini bukan lagi zikir subhanallah, bukan, lagi sholat. Oh ini zikir lagi Quran gitu. Terus ini yang apa? Yang dari firman wa ijasa ala ibadi anni. Nifa ini korib. Iya, korib itu hubungannya apa? Korelasinya apa? Itu makna doa dalam memohon sesuatu. Uji budak watadai, aku kabulkan doa permohonan orang yang berdoa padaku. Izada'ani. Kalau terjemahnya kalau ada orang bertanya gitu. Muhammad, kalau ada yang bertanya kepadaku, kepadamu mengenai aku dekat. Dekatnya aku itu dijelaskan oleh Allah. Uji budak watadai, izada'ani falyastajibu li gitu. Aku dekatnya itu artinya aku mengabulkan doa orang yang memohon padaku. Itu makna doa dalam memohon sesuatu. Makna ini dan makna zikir dan menyebut lisan yang kita dalamin. Ya. Oke, itu bab 1 selesai. Alhamdulillah. Ya. Kita habisin setengah jam lagi ya. Bab 2 ya. Kedudukan zikir dan doa. Ya. Kedudukan zikir dan doa. Bab 2 nih, ya. Maknanya. Tadi makna. Sekarang kedudukannya kan. Nah, kedudukan dibagi 3. Tempatnya di mana? Iya, tempatnya yang benar kedudukan. Pertama perintah. Ya, perintah ini harus ada nih perintah. Kemudian
keutamaan dan manfaat. Nah, semua dibagi dua. Perintah zikir gimana, perintah doa gimana, keutamaan zikir gimana, keutamaan doa gimana, manfaat zikir gimana, manfaat doa gimana. Itu yang mau kita bahas di bab 2. Habis ini selesai. Ya, jadi perintah zikir itu di mana adanya, perintah doa itu di mana, keutamaan zikir ada di mana, keutamaan doa ada di mana, manfaat zikir di mana, manfaat doa di mana. Mau sekarang? Ya, oke ya? Oke. Nggak ada masalah kan? Oh. Kalau saya yang ngantuk, baru saya yang berhentiin. Bawa mim nggak Pak? Atau bawa mim? Bawa. Apa, Pak? Ya, zikir juga. tetap perintahnya. Zikir, apanya maksudnya Pak? Gimana? Perintah zikir, perintah doa, keutamaan zikir, keutamaan doa, manfaat zikir, manfaat doa, itu yang kita mau bahas. Nanti Bapak akan ketemu dengan kata-kata zikir dalam dalil ini, tetap diterjemahkan dengan ingat. Padahal maksudnya sebutlah. Ya, jadi jangan panik dengan terjemahan itu. Padahal maksud dari ayat itu sebutlah nama Allah. Tapi di terjemahannya nanti ingatlah nama Allah. Nggak apa-apa, ya. Kan kita udah membedakan maknanya, ya. Oke, sekarang kita lihat dulu perintah zikir. Ya, perintah zikir. Ya. Ini karena kita udah ngomongin zikir dengan makna yang terakhir ya, menyebut dengan lisan, dan doa dengan makna yang terakhir yaitu memohon sesuatu. Ya. Surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 41. Kita buka surat 33 ayat 41. Oke. Udah ketemu ya? Oke. Kita baca pelan-pelan. Jangan tergantung dengan terjemahannya, tapi tergantung dengan makna yang sangat luas. Apalagi kalau kita hubungkan dengan ayat selanjutnya. Ya kan? 33 ayat berapa tadi? 41 ya. Oke. Di situ disebut ya ayyuhallazina amanu. Buat siapa ini? Ini mukhatabnya buat siapa? Buat kita. Enggak pede banget. Kita beriman supaya Iya, buat kita. Amin. Iya dong. Kalau sebab itu kita pengen tahu kok Allah manggil kita. Kata Allah, uzkurullahu zikran katsira. Dalam terjemahannya disebut ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak. Gimana cara Bapak melaksanakannya? Ingat Allah dengan ingatan yang banyak. Oh, maksudnya barangkali nginget terus gitu tiap Allah. Bukan, karena harus sambung dengan ayat selanjutnya. Wasabbihuhu bukrata wa asila, dan bertasbihlah, sucikanlah dia di pagi dan petang. Oleh sebab itu uzkurullah tadi diartikan sebutlah nama Allah dengan sebutan yang banyak sekali. Zikran katsira. Ini perintah pertama. Perintah pertama. Artinya Anda dituntut oleh Allah melaksanakan menyebut nama Allah dengan banyak, yang bilangan tak terhingga. Yang muqayyad Rasulullah tentukan ini 100 kali, 33 kali. Tapi yang mursal seperti ini silakan 2.000, 3.000. Jangan ngomong khasiat. Ustaz, kalau kita nyebut Allah itu 6.000 kali, apa khasiatnya? Khasiat mbahmu. Nggak ada khasiat. Nggak ada. Pokoknya disuruh nyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Itu perintahnya.
Apa manfaatnya nanti, gunanya kalau kita mengikuti perintah Allah ini? Maka akan tersambung komunikasi antara kita dengan Allah. Anggap aja zikir nama Allah itu adalah kita ngisi pulsa. Kita ini kan sebetulnya nyambung handphone. Allah kemudian Telkomselnya, operatornya gitu. Kita nggak ada paket, nggak ada data, nggak nyambung. Oleh sebab itu isi paket dengan nyebut nama Allah. Zikir sebanyak-banyaknya, nyambung. Bisa lihat internet, bisa. Paham ya? Itu aja. Logisnya seperti itu. Sambungan tali komunikasi antara kita dengan Allah. Itu yang penting harus kita tanam agar kita zikir kita tuh nggak mikirin khasiat, nggak mikirin nih gue zikir ini nih, waduh bisa ngilang gue. Nggak bukan. Karena kita sambil zikir sambil memaknai yang lain. Kita zikir nih ingat Allah, tergantung sama Allah. Ya, buka hadis nomor 16 dari Jabir bin Abdullah. Dia berkata, Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami. Beliau mengatakan, wahai manusia, bertobatlah kepada Allah sebelum kalian mati. Bersegeralah beramal soleh sebelum kalian sibuk. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikasrati zikrikum lah. Bayangkan tuh. Dan sambunglah antara kalian dengan Rabb kalian dengan berbanyak zikir kepadanya. Oh, berarti maksudnya Allah perintah zikron kasiro adalah untuk menyambung. Begitu yang dimaksud dengan bayan ilahi dan bayan nabawi. Allah menjelaskan secara kias. Uzkurullah zikron kasiro. Sebutlah nama Allah dengan sebanyak-banyaknya. Kita yang terima perintah masih bingung. Rasulullah kemudian menjelaskan. Oh, zikir yang dimaksud perintah nyebut nama Allah sebanyak-banyaknya adalah gunanya untuk menyambung tali dengan Allah, komunikasi. Enggak pernah zikir, nggak nyambung. Paham? Ini udah manfaat. Belum ini baru perintahnya. maknanya perintah itu. Ini kan Rasul juga kasih perintah. Ya, belum manfaat, belum. Jangan buru-buru, Bapak mau pulang ya? Nah, itu perintah zikir. Sekarang perintah berdoa. Ya, sekarang perintah berdoa. Berdoa di sini maksudnya adalah juga yang makna ke-5 tadi, memohon sesuatu ya. Surat 40. Surat 40 ayat 60. Surat 40 ayat 60. Surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat 60. Ya, kita lihat. Wa qala rabbukum, dan Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Allazina yastakbiruna an ibadati, ya kan? Apa tuh? Sayadakhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya orang yang sombong enggak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dihina. Karena kita lihat, ini adalah dua makna sekaligus. Karena Allah menyebut berdoalah padaku, itu Allah sedang berkata begini, minta padaku. Bukan cuma seru aku, minta padaku, mohon sesuatu padaku. Aku akan perkenankan. Lalu Allah seakan-akan gak nyambung bilangnya begini, sungguhnya orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, berarti doa yang di atas tadi selain untuk memohon sesuatu, maknanya menyembah. Karena Rasulullah berkata, doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Sehingga jelas kalau gitu. Ketika Anda nggak mau berdoa, sama dengan Anda nggak mau menyembah, nggak mau beribadah. Hadis nomor 3. Apa? Adu'au huwal ibadah. Huwal.
Ada lagi mukhul ibadah itu artinya doa mukhul ibadah artinya apa? Doa itu inti ibadah. Nah, tapi itu hadis dhaif. Oke, kita lihat hadis nomor 3. Dari Nu'man bin Bashir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa. Ya, beliau bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Kemudian Rasulullah membaca ayat yang tadi. Ayat Ghafir tadi, ya kan? Berdoalah padaku, niscaya aku akan berikan bagimu, sungguhnya orang yang sombong enggak mau menyembahku. Jadi jelas bahwa Allah minta orang-orang untuk mohon sesuatu sama dengan Allah berkata, "Sembahlah aku." Jadi ada dua makna doa di situ ya. Satu, mohonlah kepadaku, aku akan perkenankan, sembahlah aku. Paham ya? Itu perintah. Perintah berdoa. Ya. Sehingga siapa yang nggak mau berdoa, Allah pasti marah. Bayangkan tuh Pak. Apa ada Bapak nemuin orang kaya ngumumin di koran-koran sama di TV, mintalah padaku uang, pasti aku kasih. Siapa yang nggak minta, aku marah. Nggak ada. Paling orang kalau sering minta malah dibilang, jangan sering-sering lu, yang lain nggak kebagian. Cuma satu ini doang yang mau. Ini berat Pak. Laisa kamislihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah nggak bisa disamakan dengan siapa saja. Bayangkan, Goniun Hamid, kekayaannya luar biasa. Lalu dia diumumkan, mintalah padaku, aku akan perkenankan. Nggak, yang nggak minta sombong. Nggak ada yang orang kaya yang ngomong gitu, nggak ada. Ada jawaban. Gue sering minta mulu tapi belum dikasih. Habis mintanya nyindir. Kalau minta nyindir nggak dikasih. Kalau mintanya nyindir pun dilihat dulu. Lu mintanya kegedean. Aduh, orang banyak dah. Orang banyak celaknya Pak. Ya kan? Gitu. Ya. Jadi Allah berkata, kalau kamu nggak doa, nggak mohon nama aku kasih kamu neraka jahanam. Masya Allah. Itu di ayatnya, ya kan? Siapa yang sombong dari menyembahku, aku akan lemparkan ke neraka jahanam. Dalam arti Allah marah. Makanya mulai sekarang zikir dan doa itu tiap hari perlu. Tiap hari perlu Bapak lakukan, bukan hanya sehabis sholat. Karena doa nanti ada yang doa dibagi dua besar nanti. Satu, doa yang memang khusus memohon sesuatu dan memerlukan tata cara dari Rasulullah. Ada doa yang nggak pakai, misalnya kan kalau tata cara ada hamdalah, ada sholawat, nggak perlu pakai. Ya doa masuk WC langsung kan, Allahumma inni a'udzubika. Kalau pakai syarat-syarat ini, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, baru doa WC baru alhamdulillahirabbil alamin, udah mencret Pak. Artinya ada doa instan, ada doa enggak. Nah ini yang dimaksud, pokoknya setiap hari kamu harus butuh pada Allah. Nyambung. Nah, nyambung. Ibu kan disuruh kalau mau jalan sama suami, minta duit apa tuh langsung pada Allah. Iya. Tapi ditelinga suami. Ya Allah, aku minta suamiku jangan pelit. Aduh, rusak. Ya, hadis nomor 14. Ini masih masuk dalam perintah ya. Dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yas'alullaha yaghdab alaih." Barang siapa yang enggak berdoa, enggak memohon pada Allah, Allah akan murka kepadanya. Nah ya, habis dah perintah, udah habis. Sekarang keutamaan zikir dulu. Ya, tadi kan perintah zikir, perintah doa. Sekarang keutamaan zikir, ntar keutamaan doa. Keutamaan zikir. Bapak mungkin menganggap apa yang Bapak miliki sekarang ini sudah Bapak syukuri dan itu harta yang berlimpah misalnya gitu. Tapi Rasulullah kasih informasi rahasia,
ya, bahwa zikir, kalau kita sering berzikir, hati kita bersyukur, dan kita punya istri solehah, itulah harta terbaik orang Islam. Jadi judulnya keutamaan zikir. Zikir adalah sepertiga harta terbaik Muslim. Itu keutamaannya. Kalau orang udah punya ini, walaupun gak punya duit, punya hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, istri yang solehah, itulah harta terbaik. Kadang orang punya istri solehah, hatinya empet, lisannya gak pernah zikir, gak punya harta, miskin dia. Kadang orang hatinya berzikir, ya, hatinya bersyukur, lisannya berzikir, bininya nakal, ya kan? Miskin dia. Yang dimaksud harta terbaik, orang yang kaya raya di Islam itu hartanya terbaik adalah punya 3 ini. Jadi keutamaan pertama, zikir adalah harta terbaik bagi umat Muslim. Jangan dilepas lagi nih Pak ya. Ini mesti tanamin nih. Artinya kita punya harta terbaik. Hadis nomor 9. Hadis nomor 9. Oke. Dari Sauban dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, harta terbaik adalah lisanun zakirun, lisan yang berzikir. Au bil makna, maknanya lisan yang sering berzikir dan banyak. Maksudnya itu ya. Terus hati yang bersyukur, ya, wa qalbun syakirun, wa zaujatun mu'minatun, ya. Terus tu'minu alaihi, ya, istri yang mukminah yang membantu keimanan suami. Jadi keutamaan pertama, kalau Bapak pengen jadi orang sukses di dunia dan akhirat, hartanya jangan harta dunia. Lisan yang berzikir, wa qalbun syakirun, hati yang bersyukur, dan istri yang solehah. Percaya nggak kalau udah punya 3 itu duit datang sendiri? Nggak percaya, mana bisa Ustaz? Orang selama ini saya nge-grab, nge-grab udah nggak laku kayak gitu. Ada aja alasan untuk menghindari Allah. Itu ya, harta terbaik. Dan kalau Bapak punya 3 ini, punya yang zikir aja, zikir punya nih, Bapak dibayar oleh Allah. Herannya begitu loh. Jadi kalau kita nih lisanun zakirun, lisan kita sering berzikir, Allah bayar kita dengan 2 hal. 1, ampunan. 2, pahala yang besar. Pahala yang besar ini sering diartikan oleh para mufassir sebagai surga. Nah, di sini jalan yang saya bilang tadi, jalan mudah ke surga. Lisan sering zikir. Buka surat 33 ayat 35. Surat 33 ayat 35. Udah ketemu belum? Surat 33 Al-Ahzab ya. Al-Ahzab ya. Ayat 35. Udah ketemu ya? Innal muslimina wal muslimat, sungguhnya laki-laki dan perempuan muslim, wal mu'minina wal mu'minat, dan perempuan laki-laki mukmin dan perempuan mukmin, wal qanitina wal qanitat, dan laki-laki perempuan yang taat, was-shadiqina was-shadiqat, dan laki-laki dan perempuan yang benar, was-sabirina was-sabirat, dan laki-laki perempuan yang sabar, wal khashiina wal khashiat, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, wal musaddiqina wal mutasaddiqat, dan laki-laki perempuan yang bersedekah, was-shaimina was-shaimat, dan laki-laki perempuan yang berpuasa, wal hafizina furujahum wal hafizat, dan perempuan laki-laki yang menjaga kemaluannya atau kehormatannya, wazakirinallaha katsiran wazakirat, dan laki-laki perempuan yang banyak berzikir menyebut nama Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah akan ampuni mereka dan Allah akan memberi pahala yang besar. Wadzakiranallaha wadzakirat. Dibayar kita gara-gara lisan banyak berzikir. Ini udah lisan, nggak mungkin banyak ingat, banyak Quran. Ini ada menyebut nama Allah. Paham ya?
Jadi harta terbaik kita dibayar oleh Allah, bukan nggak dibayar, Pak. Nggak ada yang sia-sia. Bahkan hanya Bapak menyebut Allah, 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 Allah. Datang ampunan, datang pahala. Kata Rasulullah, jangan main-main dengan la haula wala quwata illa billah. Karena itu kanzul ars wa kanzul jannah, itu perbendaharaan surga, simpanan surga, gudangnya surga. Sering aja la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Gitu-gitu aja, nyebut-nyebut aja, nyebut yang banyak. Ya. Ya. Keutamaan yang kedua dari zikir adalah dialah amalan yang terbaik. Amalan yang terbaik. Bayangkan tuh, Pak. Ya. Coba kita buka pelan-pelan hadis nomor 17. Hadis nomor 17. Masih keutamaan ya, Pak? Masih keutamaan zikir. Ya, kan yang pertama tadi adalah dia harta terbaik. Sekarang adalah amalan terbaik. Hadis nomor 17. Nomor berapa? 17. 17. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, nih Bapak mesti senang sama zikir mulai malam ini. Maukah aku beritahukan pada kalian mengenai amalan kalian? 1, yang terbaik. 2, yang paling suci di sisi Raja Allah kalian. Maksudnya di sisi Allah ya. 3, amalan ini paling tinggi derajatnya. Serta 4, lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak. Serta 5, lebih baik bagi kalian daripada bertemu dengan musuh, kemudian kalian memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kalian, maksudnya jihad fisabilillah. Mereka berkata, tentu mau wahai Rasulullah. Lalu beliau berkata, zikrullahi ta'ala, zikir pada Allah lebih baik dari itu semua. Masa nggak mau lo udah dibilang begini, ya? Itu. Jadi apa sih? Ya udah jadi apa sih lo? Ngaji ngantuk lo. Lihat Pak Ino tuh semangat ya. Miring-miring maksudnya udah dikit lagi tidur dia. Dia selain harta terbaik juga amalan terbaik. Bukan hanya terbaik, paling suci di sisi Allah. Paling apa lagi nomor 3? Paling tinggi derajatnya. Ya. Lebih baik daripada infak emas dan perak, dan lebih baik dari perang di jalan Allah, yaitu zikrullah ta'ala. Apa benar kalau kita nyumbangin 600 kg emas, 800 kg perak untuk bangunan masjid, dibanding kita zikir kepada Allah, lebih baik zikir itu? Ya. Betul, berdasarkan keterangan Rasulullah ini. Cuman ada batasannya kata Rasulullah. Zikirmu itu lebih baik kira-kira maksimal 700 kali lipat daripada engkau sumbangkan emas yang terbanyak, gitu loh, kira-kira gitu. Jadi masih lebih baik zikir. Makanya Pak Sugeng kalau ada masjid dibangun, mushola dibangun ini, Bapak kan ditanya, udah nyumbang belum lo? Nih gue lagi zikir. Gitu aja. Supaya kita nggak ketahuan nggak punya duit, ya kan gitu. Buka hadis nomor 13. Hadis nomor 13. Dari Sahal bin Mu'az, dari ayahnya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sholat, puasa, ya, dan lihat ya, wazikro, dan zikir, ya, tudha'afu 'alan nafaqati fi sabilillah, ya, bisab'i mi'ati dhifin, akan dilipat gandakan pahalanya di atas pahala infak di jalan Allah tadi dengan emas dan perak sebanyak 700 kali lipat. Coba iseng. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali. Itu Bapak nyumbang emas berapa juga gitu. Masih dia 700 kali. Gitu. Kita punya duit, Pak. Iya. Lu mau nyumbang apa mau berzikir? Gue berzikir aja.
Matematiknya masuk kalau dihubungin ke Azab 35 tadi. Iya. Daripada gue nanti nggak punya tabungan. Tapi zikirnya yang banyak, zikron katsiro, jangan pelit-pelit. Jangan pelit. Sebab begini, ada juga begini kan. Barang siapa yang di pagi hari membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, maka akan dihapus 1000 keburukan ditambah 1000 kebaikan, sama dengan memerdekakan budak segala macam itu. Dan tidak ada yang menyamai lagi pahalanya kecuali orang yang lebih daripada 100 itu. Ini 200, 300 ribu gitu loh maksudnya. Jangan puas dengan 100. Ntar di sono katanya mau punya bini 72. Ngempaninnya gimana kalau nggak punya duit, kan begitu. Jadi belum. Minimum cepet-cepet ya. Ya minimum. Tapi kan di dalam hadisnya ditawarin Rasulullah, tidak ada yang melebihi itu kecuali orang yang lebih dari itu. Lah, berarti ini tawaran terbuka lebar di Rizqan Katsiro, sebanyak-banyaknya. Ini mah levelnya ceng-ngoceng gitu. Apa itu? Ceng-ngoceng. Beli counter. Itu ada di Kaifiah, ada di Kaifiah. Oh iya. Kaifiah zikir saya omongin juga. Ngusap wajah, pakai jari segala macam. Doa dan zikir caranya lengkap. Ya, tergantung Bapak masih hidup apa enggak nih waktu saya terakhir. Enggak, karena udah kewalahan kan. Dua udah banyak amat. Tahu nggak nih ada 200 hadisnya. Karena saya sempit-sempitin jadi 70. Sempit-sempitin lagi dari 4 kali pertemuan dia cuma 50-an. Kalau mau 200-200-nya dibahas kan lama, dia bilang kapan gue makannya kan gitu. Ya. Lalu hadis nomor 5. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, siapakah hamba yang paling utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat? Lihat hari kiamat loh. Derajatnya siapa yang tertinggi? Beliau menjawab, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah dari kalangan laki-laki dan perempuan. Ya Allah. Az-zakirunallaha katsiran wa zakirat, yang tadi itu, ya kan? Aku katakan, wahai Rasulullah, apakah lebih utama daripada orang yang berperang jalan Allah? Beliau bersabda, seandainya dia mengirimkan pedangnya pada orang-orang kafir dan musyrik hingga pedang tersebut patah dan dia berlumuran darah, sungguh orang-orang yang berzikir pada Allah lebih utama derajatnya daripada itu semua. Masa lo gak percaya sama Rasul? Ya gitu ya. Jadi keutamaannya luar biasa ini Pak. Jangan main-main. Ya. Ustadz kalau zikir, kalau kita merem gimana? Pertanyaannya kok Anda kalau udah membayangkan ini semua keutamaan, gak usah merem, gak usah melek, sah. Tapi jangan itu yang Anda rasakan. Yang Anda rasakan bagaimana sambungan pada Allah tuh nyambung terus gitu loh. Itu mestinya. Jadi pertanyaannya jangan fikih-fikih begitu. Kita ini gimana Ustaz? Sila apa berbaring katanya? Terserah lu, mau di atas genteng juga boleh. Tapi saya kalau dalam situ tahu loh, ya baca ya itu biar setan. Dikencingin setan, iya. Kencingin sama setan bilang, lo baru 70, lo udah 400. Ntar bingung kita, berapa nih ulang dari penulan lagi. Ya. Itu orang tarekat kalau ngaji ya semua Asmaul Husna disebut. Ya Latif, Tif, ya Latif, Tif, ya Latif, Tif. Akhirnya kena kantuk. Ujungnya doang. Ya. Nah, itu keutamaan zikir, sekarang keutamaan berdoa. Allah sendiri bilang bahwa zikir ya bagus, doa juga bagus. Jadi ini persamaan ini. Ternyata dalam zikir ada doa, dalam doa juga ada zikir, gitu loh. Bagaimana doa yang gak menyebut nama Allah? Pasti menyebut kan? Berarti orang berdoa lagi bersih zikir. Bagaimana zikir yang gak menyeru pada Allah atau mohon sesuatu? Ada, banyak sekali. Jadi masing-masing itu punya saling mendukung gitu ya. Nah, di sini keutamaan doa Allah gambarkan dalam surat Fusilat ayat 33. Dalam surat 41 ayat 33. Itu keutamaan berdoa. Ya Pak, tahu udah masuk keutamaan berdoa sekarang ya? Ya. Surat 41 ayat 33. Oke. Bunyinya adalah
Wa man ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berdoa kepada Allah? Nggak ada maksud Allah yang lebih baik perkataannya kecuali orang yang berdoa pada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, aku nyerah pada Allah, aku muslim. Jadi doa itu jadi makanan sehari-hari buat dia. Nggak ada yang lebih baik dari itu. Inilah kedudukan doa dan juga kedudukan daripada zikir tadi. Nah, herannya ini nggak tahu, ini main otak-atik aja kali ya. Tapi kan yang nentuin ayat berapa tuh Jibril kepada Rasulullah kan. Rasulullah baru nyuruh pada sahabat kan ya. Ini taruh di surat ini, taruh di mana gitu. Ini surat 41 ayat 33. Ya kan? Kalau dibalik surat 33 ayat 41 perintah berzikir sebanyak-banyaknya. Tadi surat 33 ayat 41 perintah zikir sebanyak-banyaknya. Surat 41 ayat 33 doa yang sering keutamaan doa. Oh, kaitan berarti. Gitu loh. Ya. Jangan dilihat, Ustaz bisa aja ngatur-ngatur gitu. Gitu. Ya, bukan saya yang taruh nomor gitu. Ya, ilmu cocokologi. Sekarang hadis nomor 18. Buka hadis nomor 18. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah taala minad du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia menurut Allah taala selain doa. Apakah hadis ini menggugurkan bahwa tadi zikir adalah amalan yang terbaik, paling tinggi derajatnya? Digugur nggak dia? Kan sama-sama mulia. Zikir amalan paling mulia, doa apa paling mulia. Makanya artinya zikir dan doa sebetulnya sama. Nanti persamaannya di bab 2, bab 3 nanti di minggu depan. Ya. Jadi doa paling mulia. Oleh sebab itu kalau Anda mengerjakan zikir tiap hari menyebut nama Allah, itu amalan terbaik, derajat tinggi. Ditambah doa yang sering gitu. Amalan paling mulia. Kemana ntar habis mati? Ya, amin. Yang masuk surga yang nunjukin apa yang ditunjukin? Yang nunjukin dulu dong. Itu dua-duanya mau bareng aja, ya kan? Iya. Ya. Senang mau duluan mati gitu ya. Iya. Enggak, paling enggak kan jaraknya berapa ratus tahun. Ini udah keramas, itu masih di gitu. Gitu Pak. Ada pepatah sejarahnya orang Muslim adalah berdoa. Iya. Itu kepepet. Senjatanya itu. Ya. Saya nggak tahu dalam satu pesawat itu berapa yang mukmin, hanya Allah yang tahu. Berapa yang musyrik, kafir, pezina, pencuri, kita nggak tahu. Kita nggak tahu juga ketika dikabulin doa salah satu di antara kita, maka pesawat itu nggak jadi jatuh. Kita nggak boleh kegeeran juga gitu. Tapi intinya begitu. Pakai buat senjata itu. Saya di Batam kan pernah. Karena Batam itu kan tempat kantong udara paling ini kalau kita mau mendarat itu. Batam, Tanjung Pinang itu selalu aja goncangan gitu. Dan goncangannya kelewatan karena toto wing gitu. Atau kita turun gitu. Ya udah, saya baca. Hujan hilang. Tapi bukan karena saya juga. Ada orang lain gitu. Tapi intinya doa itu senjata. Itu doa dalam mana kepepet, mohon tolong. Gitu. Iya, kalau punya duit pepet ya kan, ambil di bupet di mana? Ada recehan kan, dibawa beli rokok, amat nggak ada rokok gitu. Udah tahu kebiasaannya. Udah ya. Jadi udah paham. Nanti kalau ditanya keutamaan berdoa apa, keutamaan zikir apa, lalu khasnya Rasulullah, khasnya Allah dalam Quran itu bisa menjawab. Ya. Terakhir, manfaat zikir dan manfaat doa. Manfaat zikir. Manfaat zikir yang utama dalam sebuah hadis secara tersirat Rasulullah berkata begini.
dia bisa merubah seseorang secara pelan-pelan menjadi baik. Jadi zikir Anda itu, kalau Anda rutinkan, Anda lazimkan, Anda wajibkan bahkan, ya, setiap hari, itu bisa merubah Anda menjadi baik secara pelan-pelan dengan pertolongan Allah. Ya, oke? Paham ya? Sahabat Nabi ngomong sama Umar, aku ini munafik. Ya. Lalu Umar kaget. Kenapa kamu bilang kamu munafik? Namanya Hanzalah. Ya. Akhirnya disuruh ke Rasulullah. Dia bilang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, Hanzalah telah munafik." "Ada apa kau ngomong begitu?" Kata Hanzalah, "Aku ini kalau dekat kamu ya Rasulullah, kamu dakwahkan tentang surga dan neraka, aku berasa sendiri lihat neraka dan surga itu. Aku pahami kamu punya dakwah." Sama dengan bapak-bapak di sini kan begitu ya. Kadang-kadang memahami saya, wah dakwah itu. Tapi begitu aku lepas dari dirimu, aku pulang ke rumah, aku galak sama istri, aku nyiksa anak, segala macam. Kan munafik aku itu. Rasulullah tersenyum. "Hanzalah, selama kamu berzikir kepada Allah, malaikat akan menjabat tanganmu dan kau akan dibimbing ke arah kebaikan." Gitu. Jadi zikir itu bisa membimbing kita ke arah kebaikan. Nggak usah kita minder. Oh gini-gini terus ya, gue ngaji nggak paham-paham. Emang itu kebodohan Anda. Kepintaran saya gitu. Bukan. Itu bercanda supaya jangan. Tapi intinya percayalah, yakinlah. Kalau gimana sih Pak? Kalau Allah itu disebut namanya terus, senang Allah itu. Disebut namanya terus tuh Allah senang. Ya. Jadi itu. Bisa hijrah dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Karena seolah-olah dia menyambung terus listrik ke Allah terus. Harusnya disambung ke Allah terus gitu. Ya Allah bimbing jadinya gitu. Jadi jangan suka menuduh diri sendiri lah. Biarin lah. Emang step by step orang pintar itu. Orang baik itu step by step. Gak mungkin segitu. Orang ini ngaku Hanzalah, saya munafik. Saya di rumah, wah galaknya minta ampun sama anak, sama istri, saya siksa mereka. Di depan kamu, oh ya paham saya. Sama orang sini. Ya kan? Sampai rumah gaplok istri, "Pak, lo nggak ada makanan, ceplok telur dong," gitu ya. Oke. Hadis nomor 6. Ini terjemahannya hanya dari yang Hanzalah ke Rasulullah ya. Karena hadis Arabnya tuh dari mulai Hanzalah datang ke Umar. Saya nulis terjemahannya dari itu saja. Ya, dari Hanzalah Al-Usaidi dia berkata, "Wahai Rasulullah, Hanzalah telah menjadi munafik." Hanzalah. Rasulullah SAW bertanya, "Apa maksudmu wahai Hanzalah?" Aku meneruskan ucapanku. "Wahai Rasulullah, ketika aku berada di sisi engkau, kemudian engkau menerangkan padaku tentang siksa neraka dan nikmat surga, seolah-olah saat itu aku melihat neraka dan surga dengan mata kepalaku sendiri." Saking pahamnya dia. "Akan tetapi ketika aku sudah pergi dari sisi engkau, maka aku pun berlaku kasar pada istri dan anak-anakku, serta sering melakukan perbuatan yang tidak berguna. Jadi sering bersikap lengah." Mendengar pertanyaan tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku di tangannya, sungguh jika kamu senantiasa menetapi apa yang kamu lakukan ketika kamu berada di sisiku," maksudnya kamu istiqomah ngaji, berilmu, ya, dan ketika kamu berzikir, niscaya para malaikat akan menjabat tanganmu dalam setiap langkah dan perjalananmu. Tapi tentunya yang sebagian itu dilakukan sedikit demi sedikit, dari waktu ke waktu secara berkala, tidak spontanitas. Beliau mengulang itu kata-kata itu 3 kali. Bayangkan tuh. Zikir yang rajin, sebut nama Allah, akan menjadikan Anda baik perlahan-lahan, baik, pinter, berilmu, dakwah, ngajar, gitu. Kapan tuh Ustaz? 20 tahun lagi. Pas juga masih hidup, yang lain udah mati, gitu. 94. Paham ya? Itu manfaat zikir. Bisa 94 tuh. Insya Untuk Allah. dakwah. Iya. Berarti merubah sikap Zat, ya? Merubah karakter orang, Pak. Dan ini mesti Bapak yakini, karena Rasulullah kasih nasihatnya begitu, Pak Hanzalah. Udah Hanzalah, tenang aja. Selama kamu istiqomah dengan pengajian, Kapan lagi salaman malaikat? dijabat tangan sama malaikat. Cuman kita kan nggak ngelihat, jadi kita buang muka. Malaikat bilang sombong lu, gitu. Jadi Allah yang merubahnya sih setiap hari. Allah yang merubahnya. Biar kita galak, biar kita apa, tetap Allah rubah gitu ya. Kita Tujuan dari Allah itu. iya. Nanti yang bisa ngerasakan istri dan anak biasanya. Ih, papa sekarang lainnya ramah. Oh. Apa tanda-tanda? Soalnya udah mau mati, Pak. Tahu kan, saya- Gitu. Bahwa udah nggak pernah nongkrong lagi
Itu maaf, Iskandar dulu kan minum. Iya. Sekarang udah nggak minum kan? Udah nggak. Dari mulai ngaji. Dari pertama ngaji. Tuh kan. Berubah sikap itu. Kalau nggak pertolongan Allah kan nggak mungkin, ya kan gitu. Nah, dia menjalankan zikir, mungkin bukan yang zikir nyebut nama Allah, sholatnya, baca Qurannya, kan zikir tadi ada banyak gitu loh. Ya gitu. Itu kan udah bukti di diri Anda sendiri. Saya juga perubahan kan menjual dulu. Apa tuh? Menjual biar. Nah, ya. Kalau itu emang lu bejat. Udah ya, manfaatnya satu aja deh. Sebenarnya manfaatnya banyak nih zikir nih. Manfaatnya satu aja itu dulu deh. Di Quran banyak, di hadis banyak. Sebab saya berhubung waktu, kasihan kan gitu ya. Sekarang manfaat doa. Manfaat doa. Oke. Terakhir Pak Tom, manfaat doa. Satu, doa itu membuka pintu rahmat. Doa membuka pintu rahmat. Ya, artinya kalau Bapak sering berdoa, pintu rahmat untuk Bapak dibuka. Sebab ada orang yang nggak dibukakan pintu rahmat, ada. Jadi dia selain dia bosen atau nggak mau berdoa dan merasa dirinya bisa menyelesaikan masalah gitu, ya udah, kata Allah, ya makan aja diri lo sendiri gitu. Ya. Hadis nomor 15. Lihat ya. Man futiha lahu minkum babud du'a. Barang siapa yang di antara kalian dibukakan pintu doa, ya, futihat lahu abwabur rahmah. Akan dibukakan baginya pintu rahmat. Lalu Rasulullah membuat sebuah kesimpulan hukum, innad du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Sungguhnya doa itu sangat manfaat bagi apa yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Dan kita butuh pertolongan Allah di situ. Mohon satu contoh. Kita kehilangan orang tua. Udah terjadi kan? Terjadi. Lalu kita bilang, ya Allah, doa, ampuni dosa orang tuaku. Manfaat. Udah terjadi, kita minta. Lalu yang belum terjadi, misalnya orang sakit, udah sekarat misalnya gitu. Lalu kita bilang, ya Allah, jika dia memang harus kau ambil, matikan sebagai husnul khotimah. Jika dia masih kau berikan kesempatan hidup, hidupkan dia. Hidup. Manfaat. Paham ya? Jadi Rasulullah ini canggih kata-katanya. Doa itu pintu rahmat. Dan rahmat Allah sangat luas. Apa yang kita bayangkan itu akan terjadi, bisa terjadi. Paham maksudnya? Gitu. Ya, jadi dia dibukakan pintu rahmat dan dia manfaat untuk kehidupanmu, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Kita punya orang tua nggak sholat, mungkin orang tua kita belum mantep ya, dia punya iman, mati. Ya kita kencang, ampuni dosanya Allah, ampuni dosanya, maafkan segala kesalahannya. Udah terjadi. Ya urusan Allah itu mah, mau mengabulkan apa tidak, tapi kita minta dan kita berasa manfaat karena Allah mendengar doa kita, gitu. Ya, paham ya? Yang kedua, doa bisa merubah takdir, gitu kan? Atau menolak, ya ruddu itu menolak sebenarnya. Yang kedua doa. Bisa merubah takdir. Lah, hadis nomor 11. Dari Sauban, hadis nomor 11, buka. Dari Sauban dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah bertambah usia seseorang melainkan dengan kebaikan. Jadi kalau Bapak mau panjang umur, mesti banyak kebaikan. Amin. Ya, jangan ninggalin pengajian. Amin. Gua doang yang amin yang lain kagak. Iya, berarti yang lain nggak seneng ente panjang umur. Mati sono gitu. Lalu wala yaruddul qadara illa du'a, dan tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Dan sesungguhnya seorang tidak akan dapat rezeki disebabkan dosa yang menimpanya. Hati-hati nih. Orang tidak akan dapat rezeki lantaran dosa yang menimpanya. Masih dosa belum minta ampun, rezekinya seret. Karena ada Rasulullah bilang, siapa yang gemar berzina, lihat,
hancur ekonominya. Coba kayak gitu-gitulah kira-kira. Nah, sekarang kita lihat wala yaruddul qadaro terus ilat doa. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Hidup ini kayak nonton TV. Oke? Kadang acaranya bagus, kita seneng. Kadang acaranya jelek, kita nggak seneng. Kalau kita nonton TV, acaranya jelek, kita rubah pakai remote, ceklok. Hidup ini kayak nonton TV, yang punya remote Allah. Allah, saya nggak suka dengan keadaan ini. Rubah dong acaranya. Minta Allah merubah remote, mencet remote kehidupan kita, itu dengan doa. Maksudnya gitu. Dan Allah yang bisa menghapus. Ada kan di surat apa tuh? Ar-Ra'd ayat 39. Ar-Ra'd 39. Ya kan? Ya kan? Yamhullaha ma yasa terus wa yusbit. Ya kan? Wa indahu umul kitab. Allah menghapus apa yang dia udah janjikan. Jadi saya suruh nyimpulin sama Pak Tom waktu itu berapa bulan yang lalu. Gini loh. Takdir itu rencananya Allah kepada kita. Tapi mengabulkan doa itu janjinya Allah. Allah sering merubah rencananya untuk memenuhi janjinya. Paham ya? Jadi kita tinggal kalau mau merubah takdir, bukan kita yang merubah, nggak bisa kita merubah. Tapi kita bisa doa, minta acaranya kurang bagus nih, acara TV. Yang punya remote mana? Allah ngaku, saya yang punya remote. Rubah dong, channelnya dirubah, cekrok gitu. Jadi manfaat doa bisa merubah apa yang ketidaksesuaian kita terhadap hidup ini kan kita mesti komplain. Tapi jangan komplain ke manusia. Jangan datang ke rumah ustadz dong. Hidup gua beres anak-anak enggak boleh. Komplainlah ke Allah. Nasib begini Pak. Pakai garu-garu. Paham ya, itu manfaat doa. Nah, itu sepintas malam ini yang kita bicarakan adalah mengenai takrif doa, makna doa dan makna zikir. Makna zikir ada 5, makna doa ada 5. Kemudian kita masuk pada kedudukan doa yang tadi ada 3 bab, yaitu tadi ini atau perintah berdoa dan perintah berzikir, kemudian keutamaan berdoa dan keutamaan berzikir, dan terakhir manfaat doa dan manfaat zikir. Semoga ada yang nyangkut dan ada yang diyakini dan bisa merubah bapak-bapak menjadi lebih baik lagi. Dan kita semua, saya berwasiat pada diri saya dan pada bapak-bapak agar melaksanakan juga apa yang diperintahkan itu. Ya, supaya kita jangan cuma sekedar teori tapi langsung praktek. Demikian kita lanjutkan minggu depan. Semoga ada manfaatnya. Usikum nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.